dari kelompok 10. Jadi di sini aku mau ngejelasin nih tentang gambaran umumnya perusahaan apa yang kelompok 10 ambil untuk tugas PJBL akuntansi biaya semester ini. Jadi kelompok 10 itu ambil UMKM mie ayam dan bakso Pak Farid. Gimana sih letaknya? Itu ada di dekat kampus Universitas Sidarloh, tepatnya di Jalan Kapten Suparman, nomor H112, Putu Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ayam dan bakso Pak Farid ini menyajikan berbagai menu termasuk bakso dan juga mie ayam dengan slogan kuah kental mie kenyal. Selain lokasinya strategis, menunya juga variatif, harganya juga terjangkau loh. Jadi banyak mahasiswa yang berdatangan untuk mampir ke warung mie ayam dan bakso Pak Farid ini. Sehingga kita kelompok 10 berhasil menghitung rata-rata laba bersih dalam satu hari itu sebesar 1.465.880 per hari. Dengan asumsi mie ayam dan bakso Pak Farid itu beroperasi selama 30 hari. Jadi dalam satu bulan itu mencapai 43.976.400. Halo teman-teman, perkenalkan aku Adelia Cahya Indriani dengan NPM 2501020019. Di sini aku akan menjelaskan nih jenis-jenis biaya produksi untuk mendukung UMKM mie ayam bakso Pak Farid ini apa aja sih? Ada 4 diantaranya. Ada biaya bahan baku, ada penolong, terus ada biaya tenaga kerja dan operasional pabrik. Biaya bahan baku itu apa sih? Nah, di sini kita tuh mengambil biaya bahan baku tuh buat menu utamanya. Di sini biaya bahan baku yang kita butuhkan itu ada 410.000 bahan baku dalam satu hari nih. Yang kedua ada bahan penolong nih. Dan penolong itu bahan untuk mendukung menu utama itu biar enak gimana sih? Kayak ada bawang merah, bawang putih, cabai, kecap, saus, pokoknya biar baksonya itu rasanya enak banget. Nah, di sini ada total harganya di 502.000. Terus yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja nih. Biaya tenaga kerja karena di UMKM-nya yang bakso Pak Farid ini hanya memperkerjakan satu orang pekerja yang upahnya itu satu bulan sebesar 1.050.000. Ini biaya overhead pabrik ini tuh kita totalnya ada 3 juta nih dalam satu bulan. Nah, selain itu di sini kita juga mengambil nih penyusutan perawatan di UMKM ini tuh berapa. Untuk pembebanan penyusutan perawatan ini untuk tahun 2026 ini udah nggak dibebankan lagi karena kan umur manfaatnya udah habis ya. Terus ada data produksi. Nah, karena di UMKM ini tidak ada produk dalam akhir nih dan nggak ada produk dalam proses, jadi karena bakso ini tuh semua barang yang diproduksi, yang dihasilkan itu benar-benar fresh ya, kalau habis bikin lagi kayak gitu loh. Jadi kita nggak ada persediaan itu. Kemudian di sini ada data produksi dan biaya mie ayam bakso Pak Farid bulan April nih, karena kita kemarin wawancaranya bulan April ya. Di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, overhead pabrik. Jadi menghasilkan biaya total produksi itu ada 31.410.000 nih. Nah, dari 31 juta sekian itu, nah tadi kan aku udah bilang nih, produksi dalam satu bulan kan sebanyak 4.500 kan. Nah, itu tuh asumsi dari sehari itu biasanya habis berapa sih, berapa mangkok bakso sih. Jadi kita bulatkan aja, kita ambil produksinya itu dalam sehari sampai 30 hari itu sama, jadinya kita ambil di 4.500 per bulannya. Kemudian di sini dicantumkan bagaimana sih perhitungan harga pokok produksi persatuannya itu dengan bahan baku, bahan penolong, BOP, dan biaya tenaga kerja sekian, itu menghasilkan harga berapa sih dalam satuan bakso. Jadi untuk keuntungan bersih itu dari 10.000 itu dikurang dengan 6.980. Halo teman-teman, saya Tina Saputri dengan NPM 2501020020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pencatatan biaya produksi.
Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku barang dalam proses. Biaya bahan baku di debit 12.300.000, kreditnya persediaan bahan baku 12.300.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong barang dalam proses. Biaya bahan penolong 15.060.000, di debit persediaan bahan penolong 15.060.000 di kredit. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja barang dalam proses. Biaya tenaga kerja 1.050.000, di debit kreditnya gaji dan upah 1.050.000. Keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik barang dalam proses. Biaya overhead pabrik 3 juta di debit, di kreditnya BOP dibebankan 30 juta. Selanjutnya, analisa terhadap laporan biaya produksi UMKM. Total biaya produksi bulanan, biaya bahan baku 12.300.000, biaya penolong 15.060.000, biaya tenaga kerja langsung 1.050.000, biaya overhead pabrik 3 juta, jadi totalnya 31.410. HPP 30 harinya, HPP total 31.410 dibagi 30 hari, hasilnya 1.047.000 per hari. HPP per bisnisnya itu 1.047.000 tadi, dibagi 150 itu dari jumlah unit produksi harian 4.500 dibagi 30 hari, hasilnya 150 pieces. Jadi tadi 1.047.000 dibagi 150, hasilnya 6.980. Laba yang diinginkan 40% dikali 1.047.000, hasilnya 418.880 rupiah per hari. Total harga jual hariannya itu HPP harian ditambah laba 1.047.000 ditambah 418.880 rupiah, hasilnya 1.465.880 rupiah per hari. Harga jual satuannya itu tadi jumlah unit produksi harian 450.000 dibagi 30 hari, hasilnya 150 pieces per hari. Harga jual satuannya, total harga jual dibagi jumlah unit, harga jualnya 1.465.880 rupiah dibagi 150, hasilnya 9.772. Dijual 910.000 itu oleh penjual dikarenakan dibulatkan 9.772 jadi 10.000. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuriyati Anggreni, NPM 2501620095. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan serta saran dari kelompok kita. Ya, jadi kesimpulannya ini, mie ayam bakso Bang Farid itu dia menghasilkan HPP sebesar 1.047.000 dengan keuntungannya itu kita memperoleh 40%-nya sebesar 1.465. Kemudian dalam satu harinya itu kita berhasil melakukan penjualan 150 pieces dengan harga jual sebesar 9.772 rupiah. Nah, untuk itu dari pendekatan yang diambil ini dapat diketahui bahwa usaha ini akan mendapat laba harian sebesar 418.000. Nah, yang selanjutnya kita akan ke saran. Di sini kelompok kami memberikan saran agar mie ayam dan bakso Pak Farid ini itu bisa membuat supaya lebih pengendalian biaya bahan bakunya, karena supaya bisa meningkatkan tingkat profitabilitas yang optimal. Terus yang kedua, bisa menggunakan atau memanfaatkan layanan pesan antar melalui aplikasi, karena kan zaman sekarang sudah lebih modern ya, akan lebih mudah pembeli serta penjualnya. Dan yang ketiga itu pengolahan keuangan usaha perlu dilakukan secara tertib dan teratur agar jelas pengeluarannya, kasnya berapa, masukannya berapa. Itu aja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, dadah.